Kalau mencari orang independen, ya harus orang yang tidak punya konflik kepentingan. Ini ombudsman mempermasalahkan rangkap jabatan di BUMN yang dicari sebagai tim sel atau panitia seleksi malah orang BUMN. Kan nggak masuk akal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih dalam suasana Idul Adha ya, kita mau memasuki hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Tetapi kita tetap panas ya, panasi dengan berita-berita yang panas tentunya. Sekali ini kita mau uber soal ombudsman. Jadi ombudsman itu adalah lembaga negara atau lembaga independen atau state auxiliary agency atau state independent body yang kerjanya adalah berkenaan dengan pelayanan publik. Jadi the quality of public service. Mereka bisa memberikan masukan, peringatan kepada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan publik kalau public service-nya tidak baik. Nah, ternyata sekarang dibentuk pansel ombudsman, panitia seleksi untuk memilih para anggota ombudsman yang baru. Masalahnya adalah, sebagaimana dilansir oleh koran Tempo, panitia seleksi ombudsman bertabur komisaris. Jadi kenapa begitu menarik? Karena kita tahu bahwa ombudsman lah yang paling rewel, yang paling mempermasalahkan rangkap jabatan di BUMN. Ada 397 rangkap jabatan di BUMN. Mereka selain sebagai komisaris di BUMN juga adalah pejabat-pejabat di lingkungan lembaga negara. Baik itu kementerian maupun lembaga-lembaga lainnya. Jadi ada isu bahwa ombudsman akan dijinakkan atau dilumpuhkan ya. Kita baca ya. Jakarta, organisasi masyarakat sipil mempermasalahkan penunjukan 3 komisaris badan usaha milik negara sebagai bagian dari anggota panitia seleksi pansel pemilihan komisioner ombudsman. Manajer Divisi Advokasi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, YAPIKA, Hendrik Rosdinar, menyatakan Presiden Joko Widodo secara sepihak mengumumkan nama-nama yang diutus menjadi panitia seleksi ombudsman. Harus diakui bahwa pembentukan pansel menurut saya tidak melalui proses konsultasi publik yang memadai, ucap Hendrik kepada Tempo kemarin. Hendrik menyatakan, pemerintah sama sekali tidak melibatkan berbagai pihak terkait yang mengetahui kebutuhan peningkatan pengawasan layanan publik. Iya ya, sebagai contoh misalnya lembaga konsumen tidak dilibatkan. Hal ini jauh berbeda dengan penunjukan pansel ombudsman periode 2016-2021 yang justru melibatkan para akademikus di bidang pelayanan publik. Presiden Joko Widodo sebelumnya memutuskan menunjuk 5 nama anggota pansel ombudsman. Mereka adalah Komisaris Utama Bank Tabungan Negara Chandra Hamzah. Wah, ini Chandra Hamzah ini mantan komisioner KPK ya. Dewan Pengawas PT Peruri M. Yusuf Ateh. Ini juga rangkap jabatan sebagai Kepala BPKP ya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dan Komisaris PT Waskita Beton Frikes Abdul Ghaffar Rozin. Sedangkan Deputi 4 Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro hingga 2019 merupakan Komisaris PT Jasindo BUMN Asuransi. Jadi Juri Ardiantoro menjelang Pilpres 2019 mengundurkan diri sebagai komisaris karena tidak mau dipermasalahkan kiprahnya sebagai tentu bagian dari tim kampanye Jokowi. Jadi dia berhenti. Hanya memang jabatannya sebagai ASN sebenarnya tidak membolehkan dia berkampanye juga ya. Kurang kafah juga ya.
Anggota pansel lainnya Francisca Saveria Sika Eriseda. Nah, ini Eriseda ini memang aktif ya di dalam kegiatan civil society, merupakan ahli sosiologi gender, kemiskinan sosial dan eksklusi sosial. Ini putri dari Franseda, ekonom terkenal zaman era Orde Baru ya. Hendrik mempermasalahkan latar belakang 3 nama anggota pansel ombudsman yang semuanya menjadi komisaris di perusahaan BUMN tersebut. Apalagi selama ini ombudsman sedang gencar menyoroti beberapa persoalan tentang rangkap jabatan komisaris di perusahaan BUMN. Nanti kita lihat ya, channel ini juga mengangkat beberapa kali mengenai rangkap jabatan. Bisa dilihat nanti thumbnail-thumbnailnya ya. Mudah-mudahan Sobat RH tertarik dengan isu ini. Jangan hanya tertarik dengan isu Gibran saja ya. Jokowi, Gibran, Wahyu Setiawan yang akan buka keborokan Pilpres, lalu kemudian insiden bendera atau insiden bakar foto dalam demonstrasi. Ini juga penting dan strategis ya. Kapan lagi kita marahin Sobat RH sekalian? Mohon maaf ya, lagi Idul Adha juga. Pansel Ombudsman dikhawatirkan bakal permisif terhadap isu-isu yang sebelumnya menjadi sorotan para komisioner Ombudsman. Iya, saya membayangkan ya, kira-kira mereka akan tanya nggak soal rangkap jabatan kalau mereka menjadi panselnya. Misalnya Chandra M. Hamzah yang teman saya juga tanya, bagaimana pendapat Anda mengenai rangkap jabatan di BUMN? Enggak, rasanya nggak mungkin ya. Termasuk teman saya juga Yusuf Ateh ya. Sama-sama satu daerah. Ini mohon maaf Pak Yusuf Ateh ya. Demi kebaikan publik kadang-kadang kita mengkritikkan tidak apa-apa. Bukan karena tidak suka orangnya, nggak ada kaitannya. Tapi kita kadang-kadang harus membangun sistem. Dan kadang-kadang pahit mengatakan sesuatu. Saya tidak setuju rangkap jabatan. Siapapun dia, mau wakil menteri, mau kepala BPKP, mau siapapun. Karena rangkap jabatan itu menurut saya nggak masuk akal. Negara sudah membayar untuk jabatan A. Kenapa harus diberikan kompensasi di jabatan B yang sebenarnya kadang-kadang tidak dilakukan dengan sepenuh hati juga. Kadang-kadang cuma sekadar apa? Enlargement, ekstensifikasi dari jabatan. Bekerjanya di kantor staf presiden, tapi kemudian gaji terbesarnya di BUMN. Ini yang membuat negara kita rusak ya. Dia juga membandingkan komposisi pansel ombudsman saat ini dengan komposisi periode sebelumnya. Menurut dia, pansel ombudsman pada periode sebelumnya diisi para akademikus, ahli pelayanan publik dan pemerintah yang mengerti tentang kebutuhan ombudsman. Tidak mengherankan jika dia menganggap kinerja komisioner ombudsman kali ini cukup gemilang. Wah, senang sekali nih Profesor Amzulian Rifai ya. Hendrik enggan menuding bahwa pemerintah tengah berupaya melemahkan posisi ombudsman melalui kinerja pansel ombudsman saat ini. Namun dia melihat ada kekhawatiran publik yang cukup beralasan. Dia juga mengaku cukup kesulitan untuk mencari tahu rekam jejak anggota pansel yang memiliki keahlian di sektor reformasi layanan publik. Anggota panitia seleksi ombudsman Muhammad Yusuf Ateh enggan berkomentar ketika dimintai konfirmasi ihwal protes organisasi masyarakat sipil atas penunjukan namanya. Dia irit bicara dengan bilang no comment. Sedangkan Abdul Ghaffar Rozin tak merespons upaya konfirmasi yang dilakukan Tempo. Ketua Panitia Seleksi Ombudsman Chandra Hamzah enggan mengomentari tuduhan kelompok masyarakat sipil ihwal penunjukannya sebagai pansel ombudsman. Aku malah enggak tahu, kami tidak ingin jawab kalau seperti itu, kata Chandra ketika dimintai konfirmasi kemarin. Chandra juga menolak menjawab ketika ditanya alasan Presiden Jokowi menunjuknya. Menurut dia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno hanya berpesan agar pansel ombudsman mencari calon sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, pansel ombudsman diberi tanggung jawab untuk memproyeksikan tantangan ombudsman ke depan. Chandra juga menjelaskan saat ini pihaknya tengah berfokus membuka pendaftaran calon anggota ombudsman. Pendaftaran dibuka sejak 27 Juli lalu hingga 18 Agustus mendatang. Nantinya mereka akan bertugas menyaring puluhan nama yang mendaftar melalui tahapan tes administrasi, ujian tulis, tes wawancara, dan beberapa hal lain. Nantinya diharapkan ada 18 nama yang bisa lolos untuk kemudian disodorkan kepada Presiden, ucap dia. Chandra juga menyatakan
Pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menentukan 5 target pemilihan calon komisioner ombudsman. Syaratnya adalah anggota ombudsman memiliki kemampuan investigasi, mediasi, konsiliasi, keahlian memberi rekomendasi teknis, dan kemampuan adjudikasi atau proses peradilan persengketaan. Ya, Sobat RH sekalian ya, saya paling tidak agak paham juga ya, karena pernah menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara selama 4 bulan saja, dari Desember, Januari, Februari, Maret. Dan biasanya memang dalam mencari pansel ini ya tergantung leading sektornya siapa. Kalau ombudsman seperti ini, leading sektornya adalah sekretariat negara. Nah, di sekretariat negara itu ada staf-staf khusus yang biasanya merekomendasikan beberapa nama. Dan yang paling gampang adalah biasanya dicari ya teman-teman dekat ya. Wajar saja kalau kemudian yang dicari orang-orang yang dikenal ya. Cuma memang celakanya adalah kecenderungan kita adalah mencari orang yang itu-itu saja. Bisa jadi untuk segala urusan itu lagi orangnya. Ya, sebagai contoh misalnya Chandra M. Hamzah. Sekarang dia sudah menjadi komisaris utama di BTN. Kemudian juga sehari-hari adalah seorang lawyer. Tentu tidak berkutat lagi di sektor pelayanan publik sebagaimana di KPK. Memang ada pengalaman di KPK, tapi kan tidak spesifik pelayanan publik. Kalau Yusuf Ateh, kepala BPKP, justru dia menjadi sasaran dari pelayanan publik. Kira-kira begitu ya. Sejauh mana BPKP kemudian bisa menyediakan data yang akurat bagi masyarakat, kalau diminta dan lain sebagainya. Termasuk juga Hozin ya. Siapa namanya tadi ya? Nanti kita cek lagi. Dan juga sebenarnya mantan staf khusus kalau tidak salah ya. Lalu Juri Ardiantoro yang sekarang justru tidak bergerak di sektor pelayanan publik tapi menjadi sasaran pelayanan publik. Jadi memang sangat aneh. Justru orang-orang yang berada dalam sasaran pelayanan publik ini, dia menjadi anggota panitia seleksi. Dan mereka disebut tim sel independen, pansel independen. Logikanya di mana? Pertama, mereka adalah katakanlah part of the state ya. Yang kedua adalah mereka tidak bergerak di bidang pelayanan publik, paling tidak pada hari-hari atau tahun terakhir ini. Ya, dengan respect dengan prestasi mereka selama ini, Chandra Hamzah misalnya, Yusuf Ateh dan lain sebagainya. Dan mereka adalah orang-orang beruntung yang mendapatkan kepercayaan Presiden Jokowi ya, untuk semua isu kayaknya ya. Tetapi sekali lagi memang kita ingin mencari orang dengan kemampuan yang spesifik. Siapa sih orang yang berkutat dalam pelayanan publik misalnya? Saya membayangkan harusnya orang dalam lembaga konsumen itu bisa ya. Lalu kelompok society yang selama ini juga concern dengan pelayanan publik juga harusnya bisa. Jadi memang ombudsman ini secara teoritis memang dalam tanda kutip bisa mengganggu negara. Karena dia bisa mempermasalahkan pelayanan publik. Termasuk juga pelayanan publik di BUMN. Nah bahkan dengan jelas ombudsman kemudian mengutak-atik mempermasalahkan masalah rangkap jabatan di BUMN. Ada berapa yang kemarin bilang? 397 atau 297 yang rangkap jabatan. Nanti pastinya dilihat di sini lagi ya. 297 atau 397. Itu di BUMN saja. Belum lagi yang kemudian di anak perusahaan BUMN. Jadi saya membayangkan justru posisi ombudsman saat ini seperti berseberangan dengan pemerintah, dengan Kementerian BUMN, dengan kalangan istana yang sering sekali menaruh orang-orang pentingnya ke dalam jabatan di BUMN agar mendapatkan tambahan gaji atau tambahan pendapatan. Bagaimana mungkin mereka kemudian akan objektif untuk mencari orang yang barangkali akan mencakar diri mereka sendiri ya. Makanya kemudian Tempo juga menulis dalam berita lainnya bicara tentang konflik kepentingan panitia seleksi ombudsman ya. Jadi penunjukan 4 komisaris di badan usaha milik negara. Awalnya 4 bilangnya karena
Juri Ardiantoro masih dihitung. Sebagai anggota panitia seleksi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2021-2026 mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang serius. Panitia seleksi pilihan pemerintah itu dikhawatirkan tidak independen dan hanya akan memilih calon anggota Ombudsman yang lunak. Padahal lembaga ini penting untuk mengawasi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Pada akhir Juni lalu misalnya, Ombudsman membeberkan 397 penyelenggara negara terindikasi merangkap jabatan komisaris di BUMN. Temuan itu menengarai adanya benturan regulasi, konflik kepentingan, penghasilan ganda, dan masalah kompetensi. Alih-alih menjawab kritik Ombudsman dengan perbaikan, pemerintah malah terkesan hendak melemahkan lembaga tersebut. Indikasinya adalah penunjukan komisaris BUMN untuk mengisi 4 dari 5 anggota panitia seleksi. Ya, pemerintah kadang-kadang tidak menegakkan yang namanya good governance dan clean government, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau mencari orang independen, ya harus orang yang tidak punya konflik kepentingan. Ini Ombudsman mempermasalahkan rangkap jabatan di BUMN, yang dicari sebagai tim sel atau panitia seleksi malah orang BUMN, kan nggak masuk akal ya. Makanya kemudian ada penilaian skenario melunakkan, melumpuhkan ya. Chandra Hamzah yang menjadi ketua panitia seleksi adalah komisaris utama di Bank BTN ya. Tadi sudah dikatakan, 2 anggotanya Muhammad Yusuf Ate dan Juri Ardiantoro malah merangkap jabatan. Yusuf Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP adalah anggota Dewan Pengawas PT Peruri, setara dengan komisaris. Ya, karena kalau perum itu bukan komisaris namanya, tapi pengawas ya. Sedangkan Juri menjabat Deputi 5 Kantor Staf Presiden sekaligus komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia. Nah, konon kabarnya Juri sudah mengundurkan diri menjelang pemilu atau Pilpres 2019 agar tidak dipermasalahkan kiprahnya menjadi tim sukses atau tim kampanye. Tapi ya tidak boleh menjadi ASN ya, karena incumbent itu berbeda kapasitasnya sebagai presiden dan sebagai calon presiden. Adapun Abdul Ghaffar Rozin meski tak lagi menjabat staf khusus presiden adalah komisaris di PT Waskita Beton Precast. Lumayan juga ya masih menjabat. Hanya Francisca Saveria Sika Eri, dosen Universitas Indonesia, yang tak berkiprah di perusahaan plat merah. Dengan komposisi tersebut wajar bila publik ragu terhadap panitia seleksi. Kita sudah belajar dari meredupnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang antara lain disebabkan oleh terpilihnya komisioner bermasalah ataupun tak memiliki rekam jejak yang cakap. Misalnya, meski Firly Bahuri terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan pihak yang berperkara, panitia seleksi meloloskannya ke Senayan untuk kemudian dipilih Dewan Perwakilan Rakyat. Kini terbukti KPK tak lagi garang dan terkesan tunduk kepada pemerintah. Presiden Joko Widodo dan bawahannya seharusnya menyadari bahwa Ombudsman merupakan mitra untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sebanyak 7.903 aduan yang terkait dengan pelayanan publik di berbagai lembaga pada 2019 menunjukkan Ombudsman merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk menggantungkan harapan. Laporan mereka beragam dari urusan agraria, tenaga kerja, penegakan hukum, administrasi kependudukan hingga pendidikan. Pemerintah semestinya merasa terbantu oleh Ombudsman dalam mengawasi perangkatnya hingga di daerah. Agar bisa menjalankan fungsinya dengan optimal, Ombudsman harus diperkuat. Salah satunya adalah dengan dipilihnya komisioner yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu, pertama-tama semestinya pemerintah menunjuk panitia seleksi yang independen. Tapi nasi telah menjadi bubur. Panitia seleksi telah ditunjuk dan kini sudah membuka pendaftaran calon anggota Ombudsman. Ironinya, harapan agar kelak terpilih anggota Ombudsman yang didambakan tinggal bergantung pada nurani anggota panitia seleksi. Chandra Hamzah dan kawan-kawan harus menyadari bahwa Ombudsman yang kuat akan memudahkan pekerjaan mereka di perusahaan negara. Seperti fungsi ideal komisaris, Ombudsman bisa menjadi penyala alarm agar tidak terjadi kemudaratan di BUMN. Ya masalahnya Ombudsman mempermasalahkan rangkap jabatan ya 397 itu. Jadi kita bisa berpikir jernih, rasional kalau tidak punya konflik of interest. Kalau kita mau menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik.
berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Good governance dan clean government. Tapi kalau kita punya conflict of interest, ya berat. Nah ini pasti punya conflict of interest. Ya. Saya membayangkan seperti yang saya katakan tadi, bagaimana mungkin mereka mencecar soal rangkap jabatan di BUMN. Padahal itu yang menjadi concern ombudsman. Saya sudah mencatat concern itu sejak 2016. Unfortunately waktu itu saya dianggap rangkap jabatan. Padahal yang rangkap jabatan tidak terendus oleh ombudsman. Itu sayangnya. Kadang-kadang ada kelemahan juga ya dalam mengupdate informasi. Saya yang rangkap jabatan cuma 13 hari. Karena begitu diangkat menjadi komisaris utama Jasa Marga pada tanggal 18 Maret, saya kemudian berhenti pada tanggal 31 Maret sebagai staf khusus Mensesnek. Itu pada tahun 2015. Tapi yang lainnya mana mau berhenti. Karena mereka tahu jabatan-jabatan di negara itulah yang akan melanggengkan kekuasaan mereka, jabatan mereka di BUMN. Nah ini ironi yang harusnya kita putus. Ombudsman harusnya kencang bicara seperti itu. Dan sudah dilakukan. Walaupun permohonan agar Presiden Jokowi mengeluarkan perpres larangan rangkap jabatan tidak diindahkan atau tidak digubris. Malah kalau kita lihat konfirmasi Adian, misalnya Adian Apitupulu yang mengatakan Presiden Jokowi minta nama-nama apakah akan ditempatkan sebagai menteri, wakil menteri, ketua lembaga, atau kemudian komisaris, mengindikasikan bahwa memang jabatan komisaris ini adalah jabatan pemberian. Jabatan untuk menambah pendapatan. Karena orang bisa rangkap 2 atau 3 jabatan. Saya pernah mendapatkan informasi dari siapa yang mengatakan ada beberapa yang rangkap jabatannya nggak tanggung-tanggung. 2-3 jabatan rangkap. Jadi ada jabatan yang fix, kemudian jabatan tambahan, ada jabatan di BUMN. Ya, contoh Budi Gunadi Sadikin ya. Dia wakil menteri BUMN, menjabat sebagai wakil komisaris utama Pertamina, kemudian menjabat pula sebagai ketua tim gugus tugas. Bukan gugus tugas, apa istilahnya? Task force ya. Task force untuk pemulihan ekonomi. Jadi 3 jabatannya. Nah, kalau kita bicara dalam perspektif pelayanan publik, kira-kira bisa tidak maksimal di 3 tempat ini? Saya meragukan ya, kecuali orang itu Superman. Tapi yang terjadi adalah bisa jadi kemudian 1 jabatan akan dikorbankan. Tapi penghasilan tetap full. Itu yang paling enak ya. Padahal dalam Undang-Undang Pelayanan Publik yang pernah saya sampaikan, pasal berapa ya pada waktu itu? Pasal 77, nanti kita cek lagi ya. Namanya bicara seperti ini kan langsung spontan. Itu mengatakan bahwa pelayan publik yang ada di lembaga negara, di BUMN dan BUMD dilarang merangkap. Dan itu setingkat undang-undang. Undang-undang tidak boleh dikalahkan hanya oleh peraturan Menteri BUMN. Karena saya tahu peraturan Menteri BUMN itu tidak eksplisit. Dia hanya mengatakan dilarang merangkap jabatan yang bisa memungkinkan konflik kepentingan. Itu kan relatif sekali. Mana ada birokrasi sama jabatan BUMN-nya tidak ada konflik kepentingan? Pasti ada. Karena itulah mereka diangkat di jabatan itu agar mereka bisa melancarkan urusan-urusan. Nah, kalau melancarkan urusan-urusan tersebut didasarkan pada jabatan mereka di pemerintahan atau jabatan mereka di negara, ya sama saja itu konflik kepentingan. Itu sama saja dagang pengaruh, menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan BUMN. Oke, BUMN milik negara. Tapi jangan lupa dia adalah entitas bisnis, dia adalah korporasi yang harus profesional. Jadi tidak boleh kemudian mereka bertindak seperti broker, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan kepada BUMN. Ya misalnya soal tender dan lain sebagainya. Tender apa saja. Kan negara sebagai regulator, sebagai pemberi tender, kadang-kadang mereka harus mengadakan fair competition. Tidak boleh ada monopoli, kecuali monopoli alamiah itu soal lain. Dan kemudian mereka juga harus melayani semua pihak, semua stakeholders, baik berasal dari BUMN maupun dari pihak swasta. Kalau orang-orang negara, pejabat-pejabat di pemerintahan, di lembaga negara ditaruh semua di BUMN, ya tentu saja terjadi konflik of interest. Kan lucu sekali, misalnya wakil menteri menjadi komisaris di BUMN, saya nggak habis pikir nalarnya ya.
Tetapi kalau pendekatannya finansial, ya kita tidak bisa berkata apa-apa. Ya saya frankly speaking apa adanya. Saya tidak bisa memikirkan hal lain kecuali untuk tambahan pendapatan saja. Dan miris rasanya. Artinya mental kita masih mental yang begitu. Sudah diberikan jabatan oleh negara dan jabatan itu sangat terhormat. Tapi kita masih menginginkan finansial yang banyak. Yang barangkali justru tidak sesuai dengan portofolio utamanya. Portofolio utamanya adalah Dirjen, Sekjen, Wakil Menteri yang notabene itu adalah tugas pokoknya yang akan mengkonsumsi waktunya 24 jam barangkali, tetapi penghasilannya kecil dibandingkan dengan jabatan di komisaris BUMN misalnya yang tidak mengkonsumsi waktu lebih banyak tapi penghasilannya lebih tinggi. Kan ironis sekali. Kalau ngomong soal seperti ini memang tidak akan pernah selesai karena semua punya argumentasi. Ujung-ujungnya nanti akan dibilang, itu kan karena sakit hati. Susah sekali ya ngomong di Republik ini ya. Karena perdebatan yang substantif balik lagi pada perdebatan-perdebatan yang non-substantif. Sahabat daerah sekalian, itu saja. Dan mudah-mudahan pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatan yang kedua ini mampu membawa bangsa ini ke arah kebaikan. Walaupun terus terang sobat era sekalian saya makin pesimis. Salah satu indikatornya adalah ya soal penunjukan pansel-pansel seperti ini. Ya termasuk tadi yang diberitakan soal KPK. Saya tidak melihat bahwa 2 kali pemilihan anggota KPK Presiden Jokowi menunjukkan determinasinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan menunjuk tim sel atau pansel yang kuat dan independen. Yang terjadi adalah tim sel dan panselnya yang gampang dipengaruhi, yang mudah dipengaruhi. Saya bahkan tidak percaya tim sel-selan, pansel-panselan. Karena semuanya akhirnya sangat diragukan independensi dalam memutuskan sesuatu. Karena sederhana di negara ini untuk sementara for the time being. Makin Anda tegas, makin Anda independen, makin Anda berintegritas, makin Anda kritis, insya Allah Anda tidak akan dilibatkan dalam urusan negara ini, baik ad hoc maupun permanen. Sobat era sekalian, tetaplah kita dengan kekritisannya, dengan ketegasannya, karena negara ini membutuhkan vitamin, membutuhkan balance of power. Karena jangan sampai kemudian mengarah kepada wrong direction, kepada arah yang salah. Yang membuat bangsa ini akan terpuruk dan makin terpuruk. Pesan reformasi dengan korban jiwa adalah agar negara ini jauh lebih baik. Pemilihan langsung presiden juga menginginkan negara ini lebih baik. Mudah-mudahan memang lebih baik ketika akhir dari masa pemerintahan Jokowi di 2024. Harapan kita mudah-mudahan tidak sirna dengan terbang bersama angin. Sobat era sekalian, itu saja soal ombudsman, lembaga yang penting untuk membersihkan, memuluskan pelayanan publik kita. Dan di luar negeri, ya di negara-negara maju terutama pelayanan publik adalah hal yang utama. Karena pelayanan publik itulah salah satu yang menunjukkan apakah negara, pemerintah, penguasa bertanggung jawab kepada rakyatnya atau tidak. Dan yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.